Halo semuanya, belajar jarak jauh bersama Pimbalwing di mana saja dan kapan saja. Nah, kali ini kita akan lanjutkan bilangan berpangkat. Ini materi esensi yang kedua, yaitu tentang perkalian pada bentuk perpangkatan, ya. Nah, di sini ada 3 bentuk yang akan kita perhatikan pada video yang kedua ini, yaitu yang pertama adalah hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama, ya. Nah, jadi hasil kali dalam bentuk berpangkat dengan bilangan pokok atau basisnya yang sama, ya. Nah, contohnya di sini ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, ini nanti langsung saja kita ubah menjadi 3 pangkat 2 tambah 3, yaitu 3 pangkat 5. Nah, jadi ini formulanya yang kalian bisa hafalkan saja. Dan ini coba kita uraikan kenapa bisa jadinya pangkatnya ditambah, gitu ya. Nah, ini pengertian dari 3 pangkat 2 itu, ya, pada pertemuan yang pertama kan kita sudah lihat bahwa 3 pangkat 2 artinya 3 dikali dengan 3. 3 pangkat 3 artinya 3 dikali 3 kali 3. Nah, jadi ini ada sebanyak 2, ini ada sebanyak 3, maka ini ada bentuknya 3 pangkat 2 ditambah dengan 3. Ya kan? Nah, jadinya adalah 3 pangkat 5. Nah, jadi ini dikali pangkatnya kan semuanya ini di total 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu datangnya adalah dari penjumlahan pangkatnya. Oke? Nah, kemudian bentuk yang kedua, ini bentuk yang pertama, ini bentuk yang kedua, yaitu dalam bentuk bilangan berpangkat, kemudian ada pangkatnya lagi. Ya, bilangan berpangkat contohnya seperti ini. Kemudian A pangkat M ada lagi pangkatnya, dipangkatin lagi dengan M. Ya, nah ini nanti langsung aja kita buat, berarti jadinya A pangkat M dikali N. Ya, langsung kita kalikan. Nah, contoh seperti ini, supaya lebih mudah. 3 pangkat 2 pangkat 3, ini berarti langsung 3 pangkat 2 kali 2. 2 kali 3, hasilnya adalah 3 pangkat 6. Nah, sekarang coba lihat. 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3. Ya, pembuktiannya. Kemudian ini dipangkatin dengan 3. Nah, artinya apa? 3 kali 3 tadi kita buat ada sebanyak 3 faktor perkaliannya, ya. Nah, 3 kali 3. Kita kali lagi dengan 3 kali 3. Nah, pada prinsip matematika, kurung ini sebenarnya nggak ngaruh. Berarti ini langsung aja 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikali 3 dikali 3. Ya kan? Nah, ini semuanya ada sebanyak berapa? Ini ada sebanyak 6, ya kan? Nah, maka ini jadinya 3 pangkat 6. Nah, 3 pangkat 6 ini tadi, ini bisa kita buat datangnya tadi dari 3 pangkat 2, pangkat lagi dengan 3, berarti langsung kita kalikan. Ya, nah, berarti hasilnya adalah 3 pangkat sama, ya. Nah, itu sifat yang kedua. Kemudian kita perhatikan lagi sifat yang ketiga di sini, yaitu hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan, ya. Ada dalam bentuk perkalian 2 bilangan, A kali B dipangkatin dengan M dikurung seperti ini, maka kita masukin pangkatnya itu jadi kurungnya lepas. Tapi masing-masing yang di dalam kurung itu jadinya mempunyai pangkat masing-masing, ya. Nah, jadi ini dihafalkan saja. 2 kali 3 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3, ya. Nah, contoh yang lain, kalau kita misalkan di sini ada angkanya dibuat contohnya 14 pangkat 2, ya kan? Nah, ini berarti sama aja sebenarnya 14 itu adalah 2 kali 7, kemudian dipangkatin dengan 2. Berarti 2 pangkat 2 kali dengan 7 pangkat 2. Ya. Nah, jadi bentuk ini nanti kita pakai untuk menyederhanakan bentuk-bentuk pangkat dalam bentuk operasi aljabar yang lainnya. Oke? Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh soal yang lebih banyak untuk memantapkan materi esensi yang kedua, yaitu dari bentuk perkalian pada perpangkatan. Oke, kita lihat di sini latihan 1-2, yaitu perkalian pada perpangkatan. Nah, nomor 1, sederhanakanlah perpangkatan berikut ini dengan mengacu kepada 3 rumus yang sudah kita buatkan tadi. Kita akan menyederhanakan bentuk-bentuk ini. Nah, di sini ada 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 3. Bilangan pokoknya sudah sama, maka
ini kita buat bilangan pokok yang sama tadi, pangkatnya kalau perkalian menjadi tambah, ya kan? 6 tambah 3, berarti hasilnya adalah 4 pangkat 9, gitu ya. Nah, ini juga sama, berarti ini adalah minus 7, kemudian dipangkatin dengan 3 tambah 2, atau minus 7 sama dengan minus 7 pangkat 5, ya. Nah, kemudian ini juga 4 dikali, nah ini 4-nya itu teman-teman tetap aja, berarti 4 dikali negatif 0,25, ya, negatif 0,25, pangkatnya jadi berapa? Negatif 0,25, ini kita buat jadi pangkat 4 ditambah 3, kan? 4 tambah 3. Nah, atau ini 4 dikali negatif 0,25 baru pangkatnya 7, ya. Nah, kemudian ini bisa nggak dibuat jadi 4 dikali 0,25 setelah itu dipangkatin 7? Oh tidak, karena pangkat 7 itu hanya yang di dalam kurung ini aja yang berpangkat, ya kan? Nah, 4 ini nggak ikut, 7 itu nggak ikut, nggak termasuk di dalam pangkat 7, ya. Nah, kemudian yang berikut, yang D, ini 5 pangkat 2 pangkat 3 berarti 5 pangkat 2 kali 3, ya, sifat yang kedua. Kemudian ini juga yang sama, 5 pangkat 2, yang sama itu adalah 2/5, itu berarti 2/5 pangkatnya kita tambahkan, berarti 3 tambah 5, ya kan? Nah, kemudian ini sama aja dengan 5 pangkat 2 dikali 2/5, ini semuanya dipangkatin dengan 8, ya kan? Nah, ini boleh seperti ini. Nanti untuk menyederhanakan ini kita lihat pada sifat pembagian dulu, ya. Ini tadi dalam bentuk perkalian. Oke? Nah, kemudian yang nomor 2, dituliskan bentuk W pangkat 3 dikali W pangkat 4 ke dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Berapakah hasilnya? Apakah kamu juga mendapatkan dapat menyederhanakan ini? Jelaskan jawabannya. Nah, tentunya ini kita mau menuliskan bentuk perpangkatan W pangkat 3 dikali W pangkat 4. Ini bentuk sederhananya karena bilangan yang berpangkat itu sudah sama, yaitu sama-sama W, maka pangkatnya ditambahkan. Nah, jadi dituliskan alasannya seperti itu, ya, penjelasannya, karena bilangan yang berpangkat itu sudah sama, atau bilangan pokoknya sudah sama, bilangan pokok atau basis sama aja, ya, maka pangkatnya dalam bentuk perkalian menjadi tambah, ya. 4 tambah 3 langsung aja 7, ya. Nanti W pangkat 7. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian apakah kamu juga dapat menyederhanakan ini? Ya. Nah, menyederhanakan W pangkat 3 dikali dengan N pangkat 4 ini sudah nggak bisa disederhanakan lagi. Karena apa? Bilangan pokoknya nggak sama. Nah, jadi alasannya seperti itu, penjelasannya seperti itu. Karena bilangan pokoknya yang berpangkat itu tidak sama. Oke, kita lanjut nomor 3. Bentuk yang seperti ini, teman-teman, supaya lebih menyingkat waktu dan kalian punya latihan yang lain, ini yang kita kerjakan adalah yang ganjil, ya. Nah, yang genap nanti kalian coba. Nah, nomor 3. Sederhanakan operasi aljabar berikut ini. Nah, yang A, C, E kita kerjakan, ya. A. Nah, di sini ada bentuk yang harus kita sederhanakan dulu, yaitu ini. Karena 3Y pangkat 2, nanti 3 pangkat 2, Y-nya juga pangkat 2. Kita jabarin seperti itu dulu. Nah, ini kita tulis masih sama. Y pangkat 3 dikali 2 dikali Y pangkat 7. Nah, ini 7 itu pangkatnya si Y, 2 nggak ikut. Nah, kemudian ini baru 3Y pangkat 2 dikurung, maka 3-nya juga pangkat 2. Dikali lagi dengan Y pangkat 2. Nah, hasilnya adalah, ini kalau kita lihat angkanya duluan, 2 dikali 9 ini, ya, 3 pangkat 2, berarti 18. 18 dikali dengan Y, pangkatnya itu berapa? 3 tambah 7, 10, tambah 2, berarti 12. Ya kan? Nah, berarti 18 kali Y pangkat 12. Oke? Nah, kemudian yang C, ini juga sama. Hasilnya 3M pangkat 3 dikali dengan M pangkat 4 dikali dengan N pangkat 4. Ya kan? Nah, berarti 3 M-nya pangkatnya jadinya berapa? Nah, ini kita tambahkan 7 dong. Kemudian dikali dengan N pangkat
4. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Oke. Nah, yang E ini 2 kali X pangkat 3. Kemudian dikali lagi dengan, kalinya titik aja ya, kali dengan 3. Kemudian 3 dikali 3, ini X-nya pangkat 2, pangkat lagi dengan 3. Nah, ingat tadi, kalau dia berpangkat lagi, berarti pangkatnya kita kali. 2 kali 3, berarti jadinya 6. Kemudian dikali lagi dengan Y pangkat 2 kali 3 lagi. Ya kan? 6 juga. Kemudian dikali lagi dengan 5, dikali lagi dengan Y pangkat 4. Ya. Nah, kemudian ini hasilnya sama dengan angka. Yang terlebih dahulu koefisien angkanya 2 kali 3, 6. Kemudian dikali X pangkatnya itu ada 3. Kemudian kalau kali tadi jadi tambah, ada 6, tambah 6. Kemudian dikali lagi dengan Y. Y pangkatnya ada 6. Kemudian ditambah 4. Nah, ini ternyata masih ada 5 ini koefisiennya angkanya. Angka 5 ini berarti 6 kali 5. Langsung aja kita tulis di depan. Jadinya 30 ya. Nah, berarti ini sama dengan 30. Kemudian ini hasilnya adalah 30 kali X pangkat 9 dikali Y pangkat 10. Nah, inilah bentuk sederhananya. Oke. Nah, kemudian yang nomor 4 kita lanjut. Yang nomor 4 A sama C yang kita kerjakan ya. Nah, di sini yang A 3 pangkat 3 dikali dengan 2 dikali 3 pangkat 7. Ini boleh aja kita buat 3-nya dulu, 3 pangkat 3 tambah 7 langsung dikali dengan 2. Ya, berarti ini sama aja dengan 2-nya pun boleh dibuat di depan, kemudian kali 3 pangkat 10. Nah, jadi 2 kali 3 pangkat 10. Oke, nomor 4 bagian C. Di sini 1/2 pangkat 3. Ya. Nah, ini mungkin maksud soalnya seperti ini ya, di dalam kurung ya. Karena kalau 1 pangkat 3, 1 pangkat berapapun hasilnya tetap 1 kan. Nah, jadi ini mungkin maksud pembuat soal diubah jadi seperti ini. Nah, sehingga ini hasilnya adalah 1/2 pangkat 3 dikali dengan min 1/2. Kemudian pangkatnya di sini tadi udah ada 3, kemudian pangkat lagi 4. Ingat, kalau berpangkat tuh sebanyak apapun ini ke atas pangkatnya, ini tinggal kita kalikan aja. 3 kali 4 jadinya 12. Nah, kemudian ini bisa saya buat jadi 1/3 pangkat 3 kali 1/2. Ini dipangkatin dengan positif 12 jadinya. Ya, dipangkatin dengan positif 12. Nah, ingat bilangan negatif kalau pangkatnya genap, maka hasilnya pasti positif ya. Nah, jadi saya buat di sini sebagai catatan notes. Kalau dia bilangan negatif berapapun, kalau dipangkatin dengan n, ini hasilnya boleh jadi positif A pangkat n ya. Ini jika n-nya merupakan bilangan genap gitu ya. Nah, bisa menjadi hasilnya negatif A pangkat n jika n-nya adalah bilangan ganjil gitu ya. Nah, di sini kebetulan pangkatnya itu kan genap 12. Maka negatif setengah itu menjadi positif setengah pangkat 12, sama aja. Nah, berarti hasilnya ini di sini setengah ya, bukan sepertiga ya. Kok bisa jadi sepertiga tadi? Setengah ya. Nah, kemudian dalam bentuk perkalian, setengah pangkat 3 kali setengah pangkat setengah itu nggak usah bingung. Karena yang berpangkat itu udah sama. Baik itu bilangan bulat, bilangan pecahan, itu nggak masalah kalau dalam bentuk perkalian, berarti pangkatnya jadi tambah. Ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah setengah pangkat 15 dong, jadinya kan? Nah, itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, nyatakan pangkat berikut dalam bentuk paling sederhana. Nah, ini saya pikir teman-teman udah bisa cepat ini ya. Coba yang kita kerjakan, yang A sama C, ya, yang ganjil-ganjil yang kita coba. 4 pangkat 3, berarti 2 pangkat 2, karena 4 itu adalah 2 pangkat 2. Kemudian dipangkatin lagi 3. Kemudian dikali dengan 2 pangkat 6. Nah, berarti hasilnya adalah 2 pangkat, ini kita kalikan 6, dikali dengan 2 pangkat 6 lagi. Maka 2 pangkat 6 tambah 6 karena perkalian. Jadinya hasilnya 2 pangkat 12. Yang C,
Ini berarti 4 adalah 2 pangkat 2 pangkat 2. Karena disebutkan di sini adalah dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana. Ya, 4 itu kita ubah dalam bentuk berpangkat tentunya, ya kan? Nah, kemudian dikali lagi dengan 3 pangkat 4 ditambah 5 dikali 3 pangkat 4. Nah, berarti hasilnya 2 pangkat 2 dikali 3-nya. Di sini 3-nya pangkatnya jadinya berapa nih? Langsung aja ya. Ya, 3 pangkat 4 ditambah 5 dikali 3 pangkat 4. Nah, kemudian ini ada 2 suku, ada 2 kelompok. Di mana masing-masing kelompok ini ada anggotanya yang sama. Apa itu anggotanya yang sama? Yaitu 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 ini bisa kita keluarkan. Nah, kemudian tinggal 2 pangkat 2 ditambah 5. Ya kan? Nah, ternyata 2 pangkat 2-nya itu tetap kita buat menjadi 4. Kemudian 4 tambah 5 adalah 9. Sehingga ini 3 pangkat 4 dikali dengan 9. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Nah, berarti ini jadinya 3 pangkat 2 ditambah 4. 4 tambah 2. Atau 3 pangkat 6. Ya. Nah, itulah bentuk sederhananya. Oke. Nah, kita lanjut lagi dengan yang nomor 6. Nyatakanlah bilangan di bawah ini dalam bentuk yang membuat perpangkatannya dengan basis 2. Ya. Nah, yang membuat perpangkatannya dalam bentuk basis 2. Nah, ini harus dihafalkan teman-teman. Ya. 64 itu kita ubah menjadi 2 pangkat. 2 pangkat berapa itu? 32 2 pangkat 5, berarti ini 2 pangkat 6. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau enggak hafal, nah baiknya itu sih sebenarnya dihafalin aja. Kalau untuk 2 itu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, setidaknya sampai 2 pangkat 5 harus hafal. Yang lainnya tinggal kita kali 2, kali 2, kali 2 terus. Ya, ini 2, 4, ini 8, ini 16, ini 32. Nah, kalau dia angka 3, yang sering itu muncul kan angka 2, 3, dan 5. Ya, nah kalau 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, 3 pangkat 5 kalau boleh, ya kan? Nah, ini adalah 3, 9, 27, ini 81, ini 24, 3. Ya kan? Nah, demikian juga 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, 5 pangkat 3, 5 pangkat 4, ini adalah 5, ini 25, ini 125, ini 625. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini disebutkan nyatakan bilangan di bawah ini dalam bentuk yang memuat perpangkatan dengan basis 2. Yang memuat berarti kalau contohnya 100 itu kan enggak merupakan 2 pangkat kan? Ya kan? Nah, tadi kalau 2 pangkat itu 32 kali 2, 64 kali 2 udah 128. Ya kan? Nah, berarti 100-nya ini kita ubah dulu menjadi 5, ya kan? Kali 5, 25 dikali 4. Nah, berarti ini jadinya 5 pangkat 2 dikali 4 itu nggak boleh. Kita ubah menjadi 2 pangkat. Karena katanya kan harus memuat bilangan berpangkat dalam basis angka 2. Ya. Nah, berarti 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Ya. Jadi bentuknya seperti ini aja supaya muncul kelihatan bentuk angka 2 berpangkat. Nah, kemudian tentukanlah nilai X yang memenuhi pada persamaan berikut. Nah, sama seperti pada latihan-latihan yang pertama, untuk menyederhanakan bentuk-bentuk persamaan sederhana pada eksponen, ya, ini cukup kita selesaikan pangkatnya, ya kan, kita sederhanakan 3 pangkat X, pangkat lagi dengan X jadi kali. Jadi 3 pangkat X kuadrat sama dengan 81 itu, tadi berapa 81? Nah, ada baiknya tadi dihafalin, ini tadi saya bilang kan muncul kan. Biasanya akan muncul angka-angka yang ini. 3 pangkat 4, 81-nya. Nah, berarti bisa kita ambil kesimpulannya lagi di sini, bahwa X kuadrat sama dengan 4. Nah, kemudian X-nya sama dengan positif atau negatif 2. Ya, positif atau negatif 2. Karena negatif 2 kuadrat, 4. Positif 2 kuadrat, 4. Ya. Jadi kalau ada bilangan kuadrat, ditanya berapa X-nya, pasti jawabnya positif dan negatif akarnya. Oke, yang B kalian kerjakan untuk latihan.
Kita lanjut lagi yang nomor 8. Nyatakan hasil kali perpangkatan berikut dalam bentuk pangkat yang lebih sederhana. Jelaskan, gunakan cara yang lebih mudah, ya. Nah, ini di sini ada 4. Ini sebenarnya kan 4 itu tersembunyi menjadi 2 pangkat 2 sebenarnya. Kemudian dipangkatin lagi dengan 3. Kemudian kita lihat di sini ada dikali dengan 5 pangkat 6, ya. Nah, ini kan 2 kali 3 itu karena pangkat berpangkat, maka ini jadinya kita kalikan. Kemudian ini 5 pangkat 6. Nah, ini kalau sama pangkatnya, maka pangkatnya itu bisa kita keluarkan. Berarti 2 dikali 5 pangkat dengan 6. Berarti hasilnya adalah 10 pangkat 6. Nah, itulah bentuk sederhananya ini. Boleh dibuat jadi 10 pangkat 6 aja. Oke? Nah, yang nomor 9. Ketinggian suatu benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus gerak jatuh bebas, yaitu H sama dengan setengah GT kuadrat, dan di mana H itu adalah ketinggian benda dalam satuan meter. G itu adalah percepatan gravitasi bumi dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu yang diperlukan benda sampai jatuh ke tanah. Kemudian sebuah benda jatuh dari puncak sebuah gedung dengan percepatan 9,8 meter persegi kuadrat, dan waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah adalah 10 detik, ya kan? Nah, berapakah tinggi gedung tersebut? Nah, jadi ini teman-teman sebenarnya tinggal masukin aja ke rumusnya yang sudah ada, ya kan? Nah, di sini aja saya buat. Nah, hanya tadi adalah tinggi setengah gravitasi dikali T kuadrat, ya kan? Nah, setengah dikali gravitasi bumi tadi disebutkan 9,8, berarti 98 per 10. Nah, kita jadikan seperti ini aja. Kemudian dikali dengan T. T-nya itu tadi adalah 10 kuadrat, ya kan? Nah, 10 kuadrat. Nah, kemudian ini jadinya setengah dikali 98 dikali 10 pangkat 3 dikurang 1. Nah, ini nanti memang kalau dia dalam bentuk pembagian, ini kan jadinya kurang pangkatnya, ya kan? Nah, itu udah kita lihat di video yang pertama. Jadi kalau bagi pangkatnya jadi kurang, ya. Nah, kemudian ini tinggal kita coret. Maka hasilnya adalah 49 dikali 10 pangkat 2. Nah, di mana 49 itu adalah 7 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. Nah, seperti yang tadi pangkatnya udah sama, maka 7 kali 10 pangkat 2. Nah, itu dia bentuk perpangkatannya, atau kalau mau kita hitung langsung berarti 70 pangkat 2, 7 pangkat 2 itu adalah 49, nolnya 1 dipangkatin 2 jadi 2, maka hasilnya adalah 4.900, ya, 4.900 meter. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lanjut yang nomor 10, 3 pangkat 1.500 ditambah 9 pangkat 7.500 ditambah 27 pangkat 500, kemudian sama dengan 3 pangkat B. Berapakah nilai B-nya? Nah, ini upayakan dia dalam bentuk bilangan pokoknya itu yang berpangkat itu harus bentuk yang sama, ya. Nah, 3 itu udah sederhana, udah bilangan prima, pangkat 1.500. Kemudian ditambah dengan di sini ada 9. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Kemudian pangkat lagi dengan berapa? 750. Kemudian ditambah lagi dengan 27, 3 pangkat 3. Pangkat lagi dengan 500, ya kan? Nah, hasilnya sama dengan 3 pangkat B. Oke? Nah, ini kita sederhanakan, 3 pangkat 1.500 sudah nggak bisa lagi. Ini berarti 3 pangkat 2 kali 750, 1.500 juga, ya. Kemudian ditambah 3 pangkat 3 kali 500, berarti 1.500 juga, ya. Nah, kemudian ini sama dengan 3 pangkat P. Ada 1, 2, 3 bentuk yang sama. Maka 3 kali, ada 3 kali bentuk yang sama ini kan. Apa itu bentuk yang sama? 3 pangkat 150. Hasilnya adalah 3 pangkat B, ya kan? Nah, sehingga ini bisa kita ubah 3 pangkat 1 tambah 150. Nah, ingat perkalian pangkatnya jadi tambah. Ini kan 3 aja berarti 3 pangkat 1. Sama dengan 3 pangkat B. Nah, berarti B-nya adalah 150 tambah 1. Langsung aja 150
1 ya. Itulah nilai B-nya. Oke, kita lanjut lagi dengan yang nomor 11. Di sini disebutkan, jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam menyederhanakan hasil perkalian bentuk pangkat berikut ini ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat yang di awal kan dia bentuknya untuk A ya, 3 pangkat 6 dikali dengan 3 pangkat 4. Aslinya yang benar ini adalah 3 pangkat 6 ditambah 4, atau ini sama dengan 3 pangkat 10. Nah, kemudian kalau dibuat dalam bentuk 3 kali 3 pangkat 6 tambah 4, ini bentuknya udah salah ya. Nah, ini kesalahannya itu apa? Bilangan pokoknya dia kalikan. Padahal tadi kalau bentuk daripada perpangkatan, ingat, kalau bilangan pokoknya udah sama, maka pangkatnya itu yang kita jumlahkan ya. Jadi bilangan pokoknya nggak diapa-apain tetap. Nah, kemudian hasil akhirnya pun dia buat di sini 9 pangkat 10, itu salah. Hasilnya harus 3 pangkat 10. Nah, dengan cara yang seperti itu, nah ini latihan buat kalian. Yang B kalian coba sendiri ya. Oke, yang nomor 12, tantangan pada sebuah pasar tradisional. Di perputaran uang yang terjadi setiap menitnya diperkirakan kurang lebih 81 juta. Pada hari Senin sampai Jumat proses perdagangan terjadi rata-rata 12 jam, ya kan? Nah, jadi di sini hanya 12 jam untuk setiap hari Senin sampai Jumat. Sedangkan untuk Sabtu dan Minggu lebih lama, 18 jam tiap harinya. Berapa jumlah perputaran uang di pasar tradisional tersebut selama 1 minggu? Nyatakan jawaban Anda dalam bentuk perpangkatan ya. Nah, jadi yang pertama tentunya kita lihat dulu dari Senin sampai Jumat. Nah, Senin sampai Jumat itu ada berapa hari? 5 hari ya. Kemudian perputarannya itu adalah 81 juta, atau waktunya dulu deh. 1 hari dalam 5 hari itu ya, proses perdagangan itu terjadi 12 jam. Kemudian dikali lagi dengan 81 juta dalam 1 jamnya ya kan? Nah, jadi kita kalikan langsung ya, banyak hari, kemudian 1 hari berapa jam, kemudian perputaran 1 jam itu berapa. Nah, ini hasilnya adalah 60 dikali 81 juta ya, 81 juta. Nah, ini kita buat seperti ini aja dulu, menunggu temannya yang satu lagi, yaitu hari Sabtu sampai Minggu, Sabtu dan Minggu, ya kan? Nah, ini hasilnya adalah ini 2 hari, Sabtu dan Minggu, dikali 1 harinya itu, hari Sabtu atau hari Minggu itu, proses atau lama perdagangan terjadi 18 jam. Kemudian dikali dengan 81 juta, ya kan? Nah, ini 2 kali 18 itu adalah 36 dikali 81 juta ya. Nah, kalau kita lihat hasil akhirnya ini, kalau kita tambahkan, ini sebenarnya kan sama aja dengan 60 ditambah dengan 36. Berapa itu? 96 dikali dengan 81 juta gitu ya. Nah, jadi 60 kali X, kita anggap X 81 juta, ditambah dengan 36 kali X, berarti hasilnya jadinya 96 dikali X, gitu kan? Nah, kemudian kita disuruh disuruh untuk menyatakan bentuk ini ke dalam bentuk berpangkat. Nah, untuk mengubahnya ke dalam bentuk pangkat, 96 itu berapa kali berapa, ya? Nah, 96 ini kita ubah dari pohon faktornya, karena tadi kan ini nggak muncul di dalam bentuk perpangkatan tadi kan. Nah, berarti ini jadinya 2 kali 48 bagi 2, 24 ya, ini 24 bagi 2 dapat 12, bagi 2 lagi dapat 6, bagi 2 dapat 3. 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5 kali 3. Berarti 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 1 dikali 81 adalah 3 pangkat 4, tadi hafalan ya. Dikali dengan 10 pangkatnya berapa nih? 6, nolnya ada 6 soalnya. Nah, berarti ini jadinya 2 pangkat 5 dikali dengan ini 3 pangkat 5 dan dikali dengan 10 pangkat 6, ya kan? Nah, ini karena pangkatnya sama, yaitu 2 pangkat 5 dan 3 pangkat 5, itu bisa kita keluarkan. Jadi 2 kali 3
pangkat 5 ya. Saya buat di sini 2 kali 3 pangkatnya 5 di luar, kemudian dikali dengan 6 pangkat 10. 10 pangkat 6 ya, 10 pangkat 6. Nah, kemudian 2 kali 3 langsung aja 6 pangkat 5 dikali dengan 10 pangkat 6. Nah, kalau mau disederhanakan lagi, sebenarnya tadi 10-nya ini yang kita ubah ya. Kalau mau disederhanakan lagi, 10-nya yang akan kita ubah. 10 itu menjadi 2 kali 5 ya kan. Nah, kemudian pangkatnya tadi pangkatnya 6. Nah, sekarang ini kalau kita total buat 2 pangkat berapa ini jadinya? 5 dengan 6 jadinya 11. Kemudian 3 jadinya pangkatnya berapa? 5 dan 5 aja ya kebetulan. Kemudian dikali lagi dengan 5 pangkat, 5-nya pangkat 6. Ya kan? Nah, jadi bentuknya seperti itu kalau diubah dalam bentuk perpangkatan. Semuanya bilangan prima dalam bentuk berpangkat. Oke, yang berikut nomor 13, soal tantangan yang berikut disebutkan sebuah bola karet dengan diameternya 7 cm direndam dalam sebuah bejana berisi minyak tanah selama 3 jam. Nah, jika pertambahan diameter, nah ini pertambahan diameter ya, garis bawahin pertambahan diameternya 0,002 milimeter per detik. Berapakah volume bola karet tersebut setelah proses perendaman? Nah, jadi kita cari dulu pertambahan diameternya ya. Nah, jadi di sini yang pertama kita cari pertambahan diameternya. Diameter. Ya kan? Nah, pertambahan diameternya ini sama dengan 0,002 mm per detik. Ya kan? Ini untuk setiap detiknya. Nah, dikali dengan, kalau 1 detik segini, kalau 2 detik berarti dikali 2, kalau 3 detik dikali 3, kalau 3 jam berarti 3 dikali ubah ke detik, 3 jam itu dikali 60 dikali 60 menit 60 detik. Gitu kan? Nah, berarti hasilnya adalah di sini bisa kita tulis 2 dikali 10 pangkat 3 ya. Bisa ya teman-teman ya. 0,002 ini 2 dikali 0-nya ini kan ada 1, 2, 3 angka di belakang koma, maka dikali 10 pangkat 3. Kemudian dikali lagi dengan 3 dikali 6 itu 2 kali 3 ya. Kemudian karena ada 2, 6-nya pangkat 2, kemudian dikali dengan 10, ini 10-nya 1, 2, pangkat 2 jadinya. Ya kan? Nah, kemudian ini hasilnya menjadi 2-nya pangkat 1 di depan, ini kali 2 pangkat 2 di dalam kurung ini tadi, kemudian dikali dengan 3-nya pangkatnya 1 di depan, di sini ada 2. Ya kan? Nah, kemudian dikali lagi dengan 10, pangkatnya di sana ada 3, di sini ada 2. Ya kan? Nah, berarti hasilnya jadinya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 10 pangkat 5. Ya, nah jadi bentuknya seperti ini. Atau 2 kali 3 diubah menjadi 6 pangkat 3 dikali 10 pangkat 5. Nah, boleh bentuknya seperti ini juga boleh. Ya, nah tapi kalau ditanyakan dalam bentuk harus bilangan prima yang berpangkat diubah menjadi seperti ini. Nah, ini apa ini tadi? Ini masih dalam bentuk satuan milimeter. Ya, satuan milimeter yaitu diameternya tadi. Nah, kita akan mengubah ke dalam bentuk satuan sentimeter ya. Kalau kita ubah ke dalam bentuk satuan sentimeter dari milimeter ke sentimeter jadinya naik ke atas berapa tangga? 1 ya. Nah, berarti diameternya itu tadi sama dengan 6 pangkat 3 dikali 10 pangkat 5 dikurang 1. Jadi 4. Nah, kalau ditanya jari-jari berarti jari-jarinya bagi 2 ya. 1/2 ya, 1/2,5 dari 6 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 yang tadi kita ubah seperti ini dikali 10 pangkat 4. Ini tujuannya supaya 2 yang ini dengan yang ini kita coret. Jadinya 2 pangkat 3 dikurang 1, 2 pangkat 2. Kemudian dikali 3 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4. Ya, 10-nya pun nanti mungkin bisa kita ubah. Ya, belakangan boleh. Ya, tetap aja 10. 10-nya tadi kan 5 pangkat 2. Rencananya seperti itu juga boleh kita ubah. Nah, kemudian pertanyaannya adalah volume. Maka
volumenya tadi, volumenya ini sama dengan 4/3 dikali pi-nya 3,14 katanya dikali ya. Jari-jarinya pangkat 3. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4. Kemudian ini semuanya masih dipangkatin lagi dengan 3. Ya kan? Nah, berarti hasilnya jadinya apa ini? Ini 2 pangkat 2 bagi 3 pangkat 1 dikali 3,14. Nah, 3,14-nya kita buatkan seperti itu aja dulu, nggak usah kita ubah. Nanti juga jawabnya biasanya masih dalam bentuk pi itu 3,14. Nah, berarti ini kita kalikan lagi dengan 3,14 dikali 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 9 dikali 10 pangkat 12. Ya kan? Nah, berarti hasilnya 2-nya pangkat berapa? 2 tambah 6. Ya kan? Kemudian kali 3-nya pangkat berapa? Pangkat 9 dikurang 1 karena penyebutan. Kemudian dikali 10 pangkat berapa? 10 dikali dengan 3,1. Kan? Ini jadinya 2 pangkat